Close-in Weapon System, yang disingkat CIWS, atau dalam bahasa Indonesia disebut kanon reaksi cepat, adalah senjata point defense untuk mendeteksi dan menghancurkan rudal yang masuk atau pesawat musuh yang telah menembus pertahanan terluar, biasanya dipasang pada kapal-kapal angkatan laut. Hampir semua kelas kapal perang modern dilengkapi dengan perangkat pertahanan CIWS ini. CIWS biasanya dikombinasikan dengan perangkat elektronik dan radar untuk mendeteksi keberadaan musuh atau ancaman benda asing yang mengarah ke kapal dan sesegera mungkin menghancurkannya. Umumnya terdapat beberapa jenis sistem CIWS. Yang pertama, CIWS berbasis meriam atau kanon. Biasanya terdiri atas kombinasi radar, komputer, dan meriam multilaras tembak cepat yang ditempatkan pada dudukan meriam berputar 360 derajat. Dan kedua, CIWS sistem peluru kendali yang menggunakan pemandu inframerah, radar pasif, atau panduan akhir semi-aktif untuk memandu peluru kendali menuju pesawat musuh atau ancaman lainnya. Berikut deretan sistem CIWS tercanggih versi sang proklamator. AK-630. AK-630 adalah senjata sistem CIWS buatan pabrikan Tulamas Zavod, Rusia. Diproduksi pada tahun 1972 di era Soviet hingga sekarang. Sistem CIWS AK-630 memiliki 6 laras putar sepanjang 1629 mm sesuai dengan angka 6 pada penamaannya yaitu AK-630 dan angka 30 menggambarkan kaliber peluru yang digunakannya. Laras tersebut dipasang di sebuah turret tertutup yang bisa berputar 360 derajat dengan sudut elevasi 88 derajat. Dan digerakkan otomatis oleh radar MR123, serta deteksi dari sistem pelacakan televisi. Setelah diproduksi massal, sistem senjata ini dengan cepat diadopsi oleh kapal-kapal perang baru Soviet, karena kemampuannya untuk memberikan perlindungan. Sistem CIWS AK-630 memiliki jarak tembak efektif sejauh 4.000 meter ke udara, dan 5.000 meter ke permukaan, mampu memuntahkan sebanyak 5.000 proyektil per menit. Sangat efektif untuk menghancurkan rudal yang mendekat, bahkan drone dan pesawat yang bermanuver sekalipun. Negara-negara pengguna sistem CIWS AK-630 tentunya negara sekutu dari Rusia. Di Asia Tenggara, AK-630 digunakan oleh Vietnam, India, dan tentunya Indonesia. Dardo. Ada sedikit perbedaan dengan sistem CIWS sebelumnya, terutama di bagian peluru yang digunakan. Jika di sistem AK-630 hanya menggunakan peluru biasa, lain lagi dengan peluru yang dipakai Dardo. Sistem CIWS Dardo menggunakan peluru yang dilengkapi bola-bola baja kecil di dalamnya. Peluru tersebut bisa meledak di udara, ataupun ketika peluru mengenai sasaran dan melontarkan bola-bola baja ke segala arah. Jadi jika peluru Dardo mengenai objek, peluru akan meledak di dalam objek tersebut lalu meledak, dan bola baja yang terlontar akan mengoyak bagian dalam objek mengakibatkan kerusakan yang kompleks. Jika objek tersebut berupa rudal, pastinya rudal akan seketika meledak di udara sebelum sampai sasaran. Walaupun di sistem Dardo hanya menggunakan 2 buah barel Bofors 40 mmL70, dan 1 barel hanya memuntahkan 300 peluru per menit, dengan jangkauan tembak efektif 4.000 meter, sistem Dardo tidak kalah efektif dengan sistem CIWS lain. Dardo dibuat oleh kolaborasi 2 pabrikan Itali, Breda, dan Otto Melara. Seperti pada umumnya, Dardo dipasang pada sebuah kuba tertutup, yang dapat berputar 360 derajat. Dengan sudut elevasi minimum 13 derajat dan maksimum 85 derajat. Dengan begitu, Dardo bisa dengan mudah menembak musuh di udara dan permukaan, seperti pesawat dan kapal-kapal kecil yang terdeteksi radar.
Di seluruh dunia, sistem Dardo digunakan lebih dari 15 negara. Di Asia Tenggara, tercatat hanya Malaysia dan Filipina yang menggunakan sistem Dardo. Goalkeeper. Ada yang aneh pada sistem Swiss yang satu ini. Betul, goalkeeper yang satu ini bukan penjaga gawang layaknya di permainan sepak bola, melainkan adalah sebuah sistem Swiss yang dibuat oleh pabrikan yang bernama Thales, asal negeri kincir angin Belanda. Sistem goalkeeper awal mula diperkenalkan dan diproduksi pada tahun 1979 dan masih digunakan sampai saat ini. Selain dari namanya yang terkesan nyeleneh, sistem Swiss satu ini pun terlihat lebih modern dari segi desainnya jika dibandingkan dengan dua sistem Swiss sebelumnya. Tidak hanya dari segi desain, bahkan dari segi teknologi pun sistem goalkeeper lebih canggih, karena sudah benar-benar otomatis dalam pengoperasiannya untuk pertahanan jarak dekat terhadap rudal, drone, pesawat, dan kapal-kapal permukaan yang bermanuver cepat sekalipun. Setelah diaktifkan, sistem goalkeeper akan otomatis menjalankan seluruh proses pertahanan udara, mulai dari pengawasan, deteksi hingga penghancuran, termasuk pemilihan target yang lebih diprioritaskan. Sistem ini menggunakan laras putar, 7 buah GAU-8A Avenger, dengan kaliber 30 mm, yang dapat memuntahkan 4.200 proyektil per menit. Dengan desain modernnya, sistem ini dapat berputar 360 derajat dalam waktu 3,8 second saja. Dengan sudut elevasi minimal 25 derajat dan maksimal 85 derajat, dengan kecepatan 80 derajat per seconds. Memanfaatkan kecanggihan radarnya, sistem ini dapat mendeteksi benda asing yang mendekat, dan menembaknya dengan jangkauan tembak antara 1.500 sampai 2.000 meter, tergantung dengan jenis peluru apa yang digunakan. Negara-negara yang mengoperasikan sistem goalkeeper antara lain pastinya Belanda sendiri, lalu Portugal, Belgia, Chili, Peru, Qatar, dan Korea Utara. Tercatat Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris pun pernah menggunakan sistem goalkeeper, sebelumnya dipasang pada dua kapal induk kelas HMS Invincible yang akhirnya digantikan dengan sistem Phalanx. Oerlikon Millennium Gun. Oerlikon Millennium Gun atau Rheinmetall GDM-008 adalah sistem Swiss yang didesain oleh Rheinmetall Air Defense. Alih-alih ketika sistem Swiss lain menggunakan teknologi multilaras, agar dapat memuntahkan peluru yang banyak dan mematikan. Hal itu tidak berlaku untuk Oerlikon Millennium Gun, karena sistem ini hanya menggunakan satu laras meriam revolver 35 mm saja. Tetapi jangan anggap remeh meskipun hanya menggunakan laras tunggal. Karena sistem Oerlikon menggunakan amunisi yang tidak biasa, yakni amunisi AHEAD atau Advanced Hit Efficiency and Destruction. Sebelum amunisi ditembakkan, perangkat yang berada di moncong laras akan mengukur kecepatan yang tepat dari setiap amunisi saat ditembakkan, dan secara otomatis mengatur sikring untuk meledakkan amunisi saat mendekati jarak yang telah ditentukan dari target. Tiap amunisi menyebarkan 152 proyektil, dengan efektif 3,5 km sangat-sangat mematikan untuk menyerang target yang masuk. Meskipun serpihan amunisi itu terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan besar, akumulasi kerusakan dari beberapa serangan diperkirakan akan menghancurkan sayap dan permukaan kendali, sensor dan aerodinamika, menyebabkan target hancur ataupun jatuh. Mode penembakan lainnya dirancang agar efektif terhadap target permukaan seperti kapal serang cepat kecil, drone, dan apapun yang dianggap membahayakan sistem. Senjata ini dirancang untuk dikendalikan oleh sistem kendali tembakan eksternal, menggunakan radar atau pelacak elektrooptik. Sistem Oerlikon dilengkapi dengan kamera TV observasi onboard opsional yang menyampaikan citra ke konsol operator yang juga dapat diarahkan dan ditembakkan dalam mode darurat. Dalam layanannya, senjata ini dapat digunakan di darat ataupun di atas kapal laut.
Di dunia sistem Swiss Oerlikon Millennium digunakan angkatan bersenjata Denmark dan Venezuela. Sedangkan di Asia Tenggara, baru Indonesia yang menggunakan layanan dari sistem Swiss Oerlikon Millennium 35 ini. Phalanx. Salah satu Swiss berikutnya yang tidak perlu diragukan lagi keampuhannya adalah Phalanx, Close-in Weapons System yang dirancang dan diproduksi oleh General Dynamics Corporation, divisi Pomona, yang saat ini menjadi bagian dari Raytheon, produsen alutsista Amerika Serikat. Tujuan dikembangkannya Phalanx adalah sebagai garis terakhir pertahanan senjata otomatis terhadap semua ancaman yang masuk, termasuk kapal kecil, torpedo permukaan, rudal anti-ship dan pesawat penyerang, termasuk HG dan manuver sea skimmer. Phalanx mampu menghancurkan rudal yang terbang rendah di atas permukaan laut, drone, atau pesawat tempur yang mendekat. Pada sistem Phalanx, terdiri dari 6 laras meriam M61 Vulcan kaliber 20 mm yang dipasang di pangkalan berputar. Dalam pengoperasiannya, Phalanx dipandu radar Kuben dan FLIR, yang akan memberikan data secara real-time dan otomatis bekerja bila mendeteksi sebuah ancaman. Phalanx bisa memuntahkan 3.000 amunisi per menit, dengan jarak efektif 1.486 meter dan jarak maksimum 5,5 km. Ada 3 varian sistem Phalanx saat ini, yaitu Phalanx Block 0, Block 1, dan Block 1A atau B, dengan spesifikasi berbeda untuk setiap varian. Dengan spesifikasi yang dimilikinya, Phalanx cukup ampuh untuk menghalau serangan lawan ataupun benda asing lainnya seperti drone dan jet tempur. Sistem Phalanx digunakan lebih dari 15 negara di dunia, sedangkan di Asia Tenggara dipakai oleh Thailand dan mantan penggunanya yaitu Malaysia. Kastan. Dan yang terakhir sistem Swiss tercanggih saat ini adalah Kastan. Kastan sendiri adalah sistem Swiss yang diproduksi oleh Tulamas Zavod Rusia, pabrik yang sama yang membuat AK-630. Rusia mengaplikasikan Kastan pada jajaran armada lautnya, termasuk kapal induk Admiral Kuznetsov, battlecruiser kelas Kirov, fregat kelas Neustrashimi, dan kapal perusak kelas Sovremeny. Tidak cuma hanya memiliki desain yang modern dan garang saja, dengan gabungan antara meriam laras putar dan peluncur roket, tentunya Kastan pun memiliki kemampuan memberikan pertahanan terhadap rudal anti kapal, rudal anti radar, dan rudal berpemandu. Sistem ini juga dapat digunakan terhadap pesawat bersayap tetap atau bahkan kapal permukaan seperti kapal serang cepat atau target di darat. Senjata ini adalah sistem modular yang terdiri dari modul komando dan biasanya terdapat 2 modul tempur, ataupun dalam kasus lain jumlahnya bisa sebanyak 8 modul tempur. Meriam laras putar yang digunakan Kastan ialah 2 buah GSH-30K, kaliber 30 mm dapat memuntahkan amunisi sebanyak 10.000 per menit, dengan jarak tembak efektif 5 km. Dan 2 peluncur roket 9M311, yang masing-masing dilengkapi dengan 4 rudal siap tembak dan menyimpan 32 rudal dalam keadaan siap pakai, dengan jangkauan 8-10 km. Ketika modul perintah mendeteksi sebuah ancaman, kemudian mendistribusikan data penargetan ke modul pertempuran, dan menginterogasi IFF dari ancaman yang mendekat. Modul perintah memiliki radar deteksi target 3D dan sistem kontrol terintegrasi multiband di segala cuaca. Kemudian sistem dapat menyerang sebanyak 6 target secara bersamaan. Negara-negara yang menggunakan Kastan tentunya Rusia itu sendiri selaku produsen, lalu sekutunya yaitu China. Kastan juga dipakai oleh pasukan bersenjata Aljazair. Sedangkan di Asia Tenggara hanya Vietnam dan India yang menggunakannya.